Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kaifa halukum? Gimana kabar ananda semua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kita awali pelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ananda semua, insyaallah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang hudud dan hikmahnya. Di dalam bab hudud dan hikmahnya ada beberapa poin ataupun beberapa pasal, di antaranya adalah zina. Sebelum kita membahas masalah zina, terlebih dahulu kita memahami pengertian hudud. Apa itu hudud? Hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syarak sebagai sanksi hukuman terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Anak-anak semuanya, di antara hukuman had yang diberikan kepada tindak kejahatan selain dari pembunuhan dan penganiayaan adalah zina. Kata-kata zina mungkin ananda semuanya sudah pernah mendengar. Pada kesempatan ini kita akan menguraikan arti dari zina secara sederhana. Apa itu zina? Zina adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Sederhananya, zina adalah hubungan di luar nikah. Adapun hukumnya, ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan zina termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai dasar larangan berbuat zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anak semua, had zina dijatuhkan terhadap pelakunya apabila telah memenuhi syarat. Artinya had zina dijatuhkan bukan sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan, suka sama suka. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang keempat, telah diyakini secara syarak bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Nah, ini 4 syarat. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, maka had zina dijatuhkan kepada pelakunya. Zina ada 2 macam, dan dari kedua macam ini dendanya, sanksinya atau hukumannya berbeda-beda. 1. Zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, ya, mencakup suami, istri, janda ataupun duda. Adapun had atau hukuman yang diberikan kepada mereka atau disebut dengan pelaku zina muhsan adalah rajam. Rajam itu dilempari dengan batu sampai mati. Yang kedua, zina ghairul muhsan. Apa itu zina ghairul muhsan? Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Ahli fikih atau para fuqaha sepakat
bahwa had atau hukuman bagi pezina ghairul muhsan, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah dicambuk sebanyak 100 kali, dan sebagian ulama menyebutkannya lagi diasingkan selama 1 tahun. Dasar penetapan hukuman zina: 1. 4 orang saksi adil laki-laki. Jadi keempatnya ini betul-betul menyaksikan, betul-betul melihat bagaimana proses terjadinya kegiatan perzinaan. Yang kedua, pengakuan pelaku zina, dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Sahabat yang meminta kepada Nabi untuk dibersihkan dari dosanya, adapun dosa yang dia lakukan adalah zina. Terakhir, ananda semuanya, tentu di balik larangan ada tersimpan sekian hikmah. Di antaranya adalah memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Inilah 4 hikmah diharamkannya zina. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan materi yang Bapak paparkan di atas tadi bisa difahami dengan baik, dan mudah-mudahan anak-anak semuanya setelah mendengarkan paparan ini betul-betul menghayati dan memahami, sehingga dalam kehidupan ananda semua terbebas dari kemauan untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Mungkin sampai di situ, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.